Koin baru yang dibuat oleh developer lokal ya. Nah, koinnya ini, oh sorry, bukan yang ini. Oh ya, ini. Koinnya ini dibuat sekitar berapa bulan yang lalu lah ya. Dan total koinnya ini ada sekitar 10 miliar token, teman-teman. Ya. 10 miliar jumlah suplainya, nggak main-main ya, nggak main-main untuk suplainya itu 10 miliar. Nah, terus sekarang apa yang mau saya bahas? Karena di sini sebenarnya saya tidak mau mengganggu dapur orang lain, tapi karena sudah ada yang mengganggu, ada beberapa leadernya atau mungkin membernya ya, yang membahas tentang CTCP dan membandingkan dengan koin mereka gitu. Nah, terus apa yang harus saya bahas di sini? Mereka membanding-bandingkan bahwa di CTCP ini tidak ada yang namanya legalitas, tidak ada izinnya, developernya tidak jelas siapa pemiliknya. Nah, itu yang mereka bahas. Sedangkan mereka mengunggulkan atau menampilkan dan menyanjung project mereka sendiri itu dengan legalitas yang resmi lah, dari Bapepti, dari OJK ya, dari Kominfo dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan bahas kira-kira BTC yang saat ini harga 2 miliar itu kita tahu nggak siapa pemiliknya, siapa yang punya. Kita nggak ada yang tahu, teman-teman. Ya, sampai detik ini yang namanya Satoshi Nakamoto itu siapa kita nggak tahu gitu loh ya, pencipta daripada BTC dengan nama Satoshi Nakamoto. Dan di dalam walletnya Satoshi Nakamoto hingga detik ini itu tersimpan kurang lebih sekitar berapa juta BTC. Dan kalau misalnya suatu saat wallet itu bergerak membuang koinnya, kira-kira harga BTC hancur nggak? Ya, jelas hancur. Ya, mungkin kalau sehancur-hancurnya BTC, mungkin dihancurnya ya sekitar 10 juta mungkin seperti itu. Tapi kita nggak tahu gitu. Sedangkan yang Satoshi Nakamoto sendiri sampai detik ini kita nggak tahu siapa. Ya, dan harga koinnya mencapai 2 miliar. Nah, kita sama-sama nggak tahu. Ada izinnya nggak BTC? Nggak ada. Ya, nggak ada izinnya. Pemiliknya siapa juga kita nggak tahu. Nah, sekarang kalau kita membahas tentang izin, di tahun 2022 ya, 3 tahun yang lalu tepatnya, saya pernah hancur, teman-teman. Saya mau liatin ke teman-teman semua. Nah, ini pada saat itu ya, ini tersimpan masih ya chatannya dengan teman saya yang ada di Subang. Dia menawarkan bisnis ke saya, namanya si Cash ya. Dan di sini dia jelaskan semuanya. Terus dengan izinnya bagaimana? Izinnya lengkap. Teman-teman bisa cek NPWP, ya NIB, izin usaha, segala macam, white paper ada, semuanya. Dari Bapepti juga ada, ya. Semuanya lengkap, teman-teman, ya. Semuanya lengkap. Tapi apa yang terjadi? Tidak sampai dari 1 tahun, ya, kurang lebih sekitar 1 tahun, nggak nyampe lah 1 tahun, hancur. Modal nggak balik, nama kita jelek. Padahal developernya itu orang lokal. Katanya karya anak bangsa ya, karya anak bangsa, semuanya karya anak bangsa. Dan kalau misalnya kita mau melihat ya, di jaringan di market Indodax ada beberapa yang katanya karya anak bangsa ya. Teman-teman tahu nggak koin ini masih ada di Indodax ya. Harga saat ini harganya 60.000. Tahu nggak harga yang sebenarnya di tahun 2021, di tahun 2022 ini harga berapa? Kenapa saya hancur gitu? Ya, tak liatin, teman-teman. Kita masuk di CoinMarketCap ya, di CoinMarketCap kita cari DCT. Ini karya anak bangsa, izinnya lengkap. Oke. Izinnya lengkap semuanya. Harganya sekarang 3,55 dolar atau sekitar 60.000. Nah, terus kita cek di harga yang sesungguhnya di beberapa tahun yang lalu. Ya, sebentar. Nah, ini teman-teman, harganya $504. $504.
Kalian tahu berapa 504 dolar? Kurang lebih sekitar 8 juta lebih teman-teman ya. 8 juta 500 atau 8 juta 600 waktu itu. Dan saya beli di harga itu. Kenapa? Katanya karya anak bangsa. Untuk mensejahterakan kita semua. Izinnya lengkap. Semuanya lengkap. Dan saya hancur di sini lebih dari 300 juta. Ya, lebih dari 300 juta di koin ini. Dan koinnya masih ada di Indodax sampai detik ini. Developernya ada nggak? Ada, orang Palembang. Ya. Developernya ada 3 orang. Namanya Dobi Lega Putra, terus Tansa, sama Cuncun. Kenapa namanya DCT? Ya, karena itu gabungan dari nama mereka. Ada Dobi, ada Tansa, ada Cuncun. Ya, Dobi, Cuncun, Tansa. Makanya disebut DCT. Tapi tokennya disebut Degre Crypto Token. Nah, oke, sampai sini paham? Kita lanjut lagi, ya. Teman-teman tahu nggak koin yang ini? Kita cari lagi ya. Yang katanya karya anak bangsa, padahal sebenarnya karya anak bangsat. Koin Alif. Hah? Tahu kan koin Alif? Sekarang gimana membernya? Mati nggak? Izinnya lengkap nggak? Lengkap. Bapeti ada. Ya, OJK ada. Ya. Apalagi cuma izin-izin yang lain. Semuanya lengkap. Tapi harganya hancur nggak? Hancur. Membernya hancur nggak? Hancur. Developer-developer lokal itu hanya karya anak bangsat sebenarnya. Ya. Sudah berulang kali. Itu cuman karya anak bangsat. Terus sekarang kita lihat lagi. Koin apa lagi? Yang karya anak bangsa katanya. Dinar Coin. Sekarang harga berapa? Hancur nggak? Sebentar, karena masih ada azan ya. Saya skip dulu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, DCT yang pernah booming pada zamannya ini, ya, pernah nembus di harga 504 dolar atau kurang lebih sekitar 8 jutaan. Itu sebenarnya yang jadi pertanyaan kita adalah berapa holdernya saat ini setelah 3 tahun berlalu. Kan seperti itu teman-teman. Ya, 4 tahun berlalu. Kita cek teman-teman ya. Kita cek di token pocket. Berapa holdernya untuk DCT ini sendiri. Oke, kita masuk. Kalau di token pocket kayaknya nggak bisa. Kita masuk di Transcan aja. Kita masuk di Transcan teman-teman. Nah, ini kita masuk di Transcan ya. Karena dia jaringannya Tron, jaringan TRC20. Maka kita ngecek di Transcan. Di Transcan itu kita buka holder daripada DCT itu sebanyak 38.000. 3 tahun lebih ya, dari tahun 2021 hingga detik ini holdernya hanya 38.000. Apa yang mau dibanggakan dengan yang katanya karya anak bangsa? Terus kita cek lagi di koin Alif ya. Kita cek di koin Alif. Koin Alif holdernya 1.500. Ini yang katanya karya anak bangsa. Ya. Sudah berapa lama? Sudah bertahun-tahun, teman-teman. Apalagi yang katanya karya anak bangsa. Setelah itu bertahun-tahun kemudian teman saya menawarkan bisnis baru lagi. Namanya koin Toilwave. Toilwave ya kalau nggak salah itu, sebentar. Nah, ini apa yang dia sampaikan, apa yang dia tawarkan ke saya. Jadi kalau misalnya saya mau menjalankan bisnis yang katanya legalitasnya resmi, legalitasnya lengkap, itu semuanya ada teman-teman ya. Anti maling, tertanam di blockchain, sangat aman, desentralisasi. Ya, sudah ada di market, di Indodax, terdaftar di Bapepti. Ya. Lengkap teman-teman. Tuh. Cek legalitas Bapepti di CoinMarketCap. Nah, ini smart kontraknya ya. Smart kontraknya di sini di BSC Scan, dia jaringan BNB. Ya, makanya berada di BSC Scan. Kalau DCT tadi di jaringan Tron. Makanya kita ngeceknya di Tron Scan. Ketika saya cek sampai detik ini dia ngechat ke saya tanggal 17 September 2023. Berarti sekitar 2 tahun yang lalu. Kita lihat holdernya ada berapa dan harganya berapa. Ya,
poinnya. Kita cek. Kita copy smart kontraknya. Kita masuk di token pocket. Kita tempel di sini. Nah, ini koinnya. Harganya bagaimana? Kita lihat. Tuh. Yang dari harga $16. Ya, $16 turun ke $0,06. Sekarang $0,06. Terus holdernya ada berapa? Kita cek di alamat pemegang. Ini sudah berapa tahun? Ada 4.479 holder. Itu saja. Ya, nggak nyampe 10.000 teman-teman. Nggak ada yang nyampe 50.000. DCT yang booming di awal dulu itu hanya 39.000 atau berapa tadi ya? Kita cek. Nggak nyampe. Nah, terus sekarang apa yang mau disampaikan? Apa yang mau kita jaminkan atau apa yang mau kita unggulkan? Apakah cuma mengunggulkan itu saja? Mengunggulkan izin-izin yang lengkap ya, segala macam. Bullshit semua teman-teman. Semuanya bullshit. Ya, yang katanya karya anak bangsa, izin lengkap semuanya. Bullshit semua. Jadi nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan kalau misalnya izin lengkap apa segala macam. Ya, holdernya sekian. Hanya bingung juga sama orang-orang ini. Mengunggulkan hanya izin-izin Bapepti, izin-izin OJK, izin-izin yang lengkap segala macam. Ownernya atau developernya orang lokal Indonesia yang katanya karya anak bangsa, nyatanya karya anak bangsat. Terus sekarang kita bandingkan dengan CTCP. Kita masuk di CTCP ya. Berapa holdernya? Untuk sekarang, detik ini. Dan ini baru berjalan 3 bulan. CTCP kita lihat. Holdernya sudah 128.000. Ya. Dan koin ini baru berapa bulan ya? Kita cek. Sebentar. Week aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini koin baru jadi sekitar 1 bulan, teman-teman. Ya. Baru jadi 1 bulan koinnya. Sekitar 1 bulan yang lalu koin ini masuk market. Token ini masuk market. Kemudian holdernya sudah meningkat seperti ini. Kenapa? Karena kita bicara dunia, kita bicara global. Kalau misalnya kita hanya bicara lokal, lihat saja DCT, Sitokes, Alif, 12V. Nggak ada yang benar. Koinnya, holdernya nggak ada yang nyampe 50.000, walaupun pernah booming pada masanya. Dan saya berani taruhan, kalau misalnya koin yang katanya sekarang ini, yang MSHD atau Masida lah saya sebut ya sekalian gitu, karena dari member atau mungkin leader-leadernya itu saya nggak tahu, cuman saya nggak usah sebutin lah siapa namanya, itu sudah nyerempet membandingkan dengan CTCP gitu. Dibilangnya kita ini nggak ada legalitas, terus developernya siapa nggak ditahu. Saya sudah sampaikan dari awal, developernya dari Cina, ya, dan dia adalah founder dari Tim Bumi pada saat itu, pada saat CTCP, pada saat CTC Tantin, ke teman-teman semua. Nah, sekarang kita membahas masalah tentang pembelian ya, pembelian token. Karena mereka ini yang saya tahu, ketika kita membeli 1 juta, kita mendapatkan senilai kurang lebih 3 juta, kan seperti itu. Tapi pengembaliannya selama 6 bulan, ya. Pengembaliannya selama 6 bulan. Berarti ini kita main kalkulator, teman-teman ya. Kita main kalkulator. Harga saat ini itu Rp366. Ya, kalau misalnya kita membeli seharga 1 juta, 1 juta dibagi Rp366, berarti dapat seharusnya 2.732 koin, ya.
Tapi karena kita berbisnis membeli di aplikasinya ya atau di webnya, bukan di market, katanya dapat 3 kali lipat. Berarti mendapatkan 8.196 koin. Ya kan? Dari 8.196 koin ini dikembalikan ke kita koinnya ya. Setiap hari itu selama 6 bulan. Berarti dibagi 6 di sini ya, 6 bulan. Terus dibagi lagi 30 hari. Berarti per hari itu mendapatkan 45 koin, teman-teman. Ya. Per hari mendapatkan 45,5 koin. Oke, paham sampai sini? 45,5 koin. Ini per hari yang teman-teman dapatkan. Kalau misalnya dijual dengan harga sekarang Rp366, maka teman-teman akan mendapatkan Rp16.653. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau misalnya harga koinnya ini anjlok di harga Rp1 dalam jangka waktu 3-4 bulan ke depan, apa yang akan teman-teman dapatkan? Ampas. Masa mau dapat Rp45 sehari dengan mengeluarkan 1 juta? Balik modal nggak? Berpikirlah secara logis. Kecuali kalau misalkan dengan membeli 1 juta, nilainya menjadi 3 juta, ya, menjadi 3 juta, kemudian berapapun harga pada saat itu dibagikan senilai ini, teman-teman. Nggak masalah. Ya kan? Nggak masalah. Karena yang namanya koin, yang namanya kripto, kita tidak bisa tahu berapa harga ke depannya. Apakah dia naik atau turun. Contoh misalnya sekarang di harga 372. It's okay, dia naik. Ya. Kalau misalnya dibagiin 45 koin, masih untung terus. Tapi apakah ini akan naik terus? Ada jaminan nggak? Sementara holdernya itu hanya 3 ribuan. Mau ngecek holdernya? Oke, kita cek holdernya, teman-teman. Ada berapa holdernya dari MSHD ini? Tadi sudah dicek apa belum? Belum ya kayaknya ya. Kita cek holdernya sekarang. Nah ini MSHD Masida. Kita cek holdernya. Holdernya sekarang 3.300. Ya, 3.345 orang. Atau 3.345 wallet, teman-teman. Untuk holder MSHD ini. Bandingin dengan yang kita punya, yang CTCP. Itu sudah 128.000. Ya. Ada berapa persennya? Nggak ada nyampe 5%-nya, teman-teman. Padahal ini koin sudah berapa lama? Ini koin sudah dari 2023. Tanggal 22 bulan 1 2023. Ya, pada saat awal di sini itu di harga 0,01 MSHD ini. Holdernya hingga detik ini sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun lebih. Itu masih 3 ribuan. Apa ya, sehat? Kita berpikir secara logis. Ya, kita bicara di sini tentang fakta dan logika saja. Saya tidak mau berdebat dengan orang yang otaknya nol. Saya memperlihatkan fakta, kita berpikir secara logika, dan saya memperlihatkan fakta. Saya kalau misalnya tidak ada fakta, tidak berpikir dengan secara logika, saya tidak mau bicara, teman-teman. Oke. Nah, oke, sekarang kita kembali tentang ke pembagian. Kalau misalnya ya, dia dihitung secara bukan koinnya ya, bukan koinnya yang dibagikan, tapi dengan cara yang dibagikan nilai uangnya. Kalau misalnya senilai beli kita seharga 1 juta, kemudian mendapatkan koin tersebut senilai 3 juta dan di lock di situ selama 6 bulan, tapi yang dibagikan nanti adalah yang 3 jutanya, tidak masalah. Kalau misalnya ini dibagi 6 bulan ya, akan mendapatkan 500.000 per bulannya. Dibagi 30 hari berarti 16.600 rupiah per hari. Jadi pada saat itu berapapun harga koinnya itu yang dikeluarkan. Nah, kita bicara tentang CTCP sekarang, teman-teman. Di CTCP ya, pada saat kita unstake ya, masuk di CTCP kita sekarang supaya teman-teman lebih paham ya. Sebelum
Nah, ini adalah wallet saya, teman-teman. Ya. Jadi di sini ada, saya sudah pernah klaim kemarin, ya. Saya klaim kemarin itu di harga berapa ya? Kalau nggak salah di harga 1,97 dolar, ya, yang 100 koin. Kita masuk di staking. Nah, di sini. Ini tersisa sekarang 181 dolar. Nah, pada saat kita klaim dan klaim kita berhasil, teman-teman ya. Saat kita unstake, ya, kita unstake. Itu yang terhitung itu nilai dolarnya, ya. Kita masuk kemarin saya unstake itu 3,94 dolar, 394 dolar. Saya waktu klaim itu di harga 197 dolar, ya. Dari 100 koin ini. Nah, cuman waktu itu saya gas fee-nya menggunakan gas fee besar. Oke lah. Kita sekarang bicara tentang 30%, 30%, ya. Kalau misalnya dengan menggunakan gas fee 30% atau 30 CTCP, ya, 30 CTCP, kita hitung sekarang harga berapa? Saat ini harga CTCP 1,81, oke. 1,81 dolar dikali 30, anggaplah 30, kalau misalnya 30% ya 33, oke. Kita gunakan gas fee 33. Berarti 59,73 dolar dikali 16.500. Berarti 985.000. Ini untuk gas fee, teman-teman, ya, untuk gas fee. Nah, terus yang kita dapatkan kan 100 CTCP, ya kan? 100 CTCP dengan dikali kalau misalnya nanti 1,8, ya, dikali 1,81 berarti mendapatkan 181 dolar dikali 16.500, ya, 16.500, 2.986. Apa bedanya dengan kita membeli koin yang sebelah tadi seharga 1 juta mendapatkan senilai 3 juta tapi dibagikan koinnya, ya, kita nggak tahu ke depannya koinnya hancur atau tidak. Tapi dengan di CTCP ini, ya, dengan di CTCP ini yang dibagikan ke kita adalah nilai uangnya, bukan nilai koinnya, bukan koinnya yang dihitung, tapi nilai uangnya. Dan dibagikan di sini itu selama 50 hari, ya. Hanya 50 hari, teman-teman. 50 hari. Per hari teman-teman mendapatkan kurang lebih sekitar 59.000. Oke. Anggaplah misalnya gas fee-nya, gas fee. Oke, kita hitung gas fee. Tapi jangan diklaim atau di unstake itu per hari. Kalau misalnya gas fee-nya tidak mau besar, ya. Per hari teman-teman selama 50 hari mendapatkan 59.000. Dibandingkan dengan yang tadi 16.000 per hari itu kalau koinnya tidak hancur harganya. Kalau harganya stabil selama 6 bulan. Lebih menang mana? 50 hari yang nggak nyampe 2 bulan atau 6 bulan, ya. 6 bulan 180 hari. 180 hari dibandingkan dengan 50 hari. Logikanya masuk nggak di situ? Kita nggak berbicara tentang yang namanya izin lengkap, izin ini. Bullshit semua bagi saya. Ya, semuanya bullshit. Silakan berbicara, kita berpikir secara logika saja. Dan sesuai fakta dengan yang sudah-sudah, teman-teman. Ya. Dengan yang sudah-sudah. Oke. Kita berbicara fakta dan kita berbicara dengan koin yang sudah-sudah, dengan developer lokal yang izin-izinnya juga super lengkap di awal. Ujung-ujungnya hancur juga gitu loh. Kenapa? Holder nggak ada, pertumbuhan member nggak ada. Kenapa? Karena kita hanya bicara lokal. Orang lokal itu kalau misalnya harganya hancur, bisnisnya scam, apa yang mereka lakukan? Menghujat habis-habisan, mencaci maki. Itulah otak orang Konoha, ya. Sekarang CTCP saja itu belum scam, tidak ada scam, ya. Hanya aturan untuk klaim saja. Apa bedanya dengan yang Masida? Tapi di sini di CTCP ini lebih logis. Kita diberikan 2% per hari, ya. Bukan selama 6 bulan, tapi selama hanya 50 hari. Otak di mana? Kita pikirlah.
secara logika, bukan pakai dengkul yang sudah berat akibat gelundung di aspal. Ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Salam akal sehat. Dan untuk para leader-leader yang di sebelah, ini adalah jawaban atas apa yang kalian sampaikan, yang kalian ngomong bahwa CTCP tidak ada tidak ada izinnya, ya, developernya nggak jelas siapa. Kita bukan bicara soal izin atau developer, tapi kita